Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini kita akan membahas praktikum mengenai sequence, indeks, dan sinonim. Oleh saya, Lia Zairo, dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara. Tujuan pembelajaran dari praktikum ini adalah dapat membuat sequence, dapat melakukan modifikasi dan menghapus sequence, dapat membuat indeks dan melakukan pemeliharaan pada indeks, dapat membuat private dan public sinonim. Teori dan percobaan. Definisi dan pembuatan sequence. Sequence secara otomatis mengenerate bilangan secara unik. Objek yang bisa dipakai bersama. Biasanya digunakan untuk keperluan penyediaan primary key. Sequence dibuat dengan perintah create sequence. Sintak umum untuk sequence adalah sebagai berikut. Create sequence, kemudian nama sequence, lalu increment by, increment oleh nilai berapa, n adalah nilainya, start with n adalah nilainya, dimulai dari nilai berapa, kemudian max value atau non max value, min value atau non min value, kemudian cycle atau non cycle, dan charge. Charge di sini adalah memorinya dan cycle itu untuk perulang siklusnya. Percobaan 1. Buat sequence dep_depno yang akan digunakan sebagai primary key dalam tabel dep. Jangan gunakan pilihan cycle. Maka kita menggunakan perintah create sequence, kemudian nama sequence-nya adalah dep_depno. Kemudian kita increment dengan nilai 1, jadi dia akan berulang untuk penambahan 1 dimulai dari nilai start with 91. Jadi nantinya akan bertambah 91, tambah di increment dengan 1, 92, 93, dan selanjutnya. Max value adalah nilai maksimumnya adalah 100. Kemudian dia no change dan juga no cycle. Maka sequence telah berhasil dibuat. Pemeriksa keberadaan sequence. Untuk memeriksa keberadaan dari sequence, informasi bisa diambil dari data dictionary user_sequence sequences. Contohnya pada percobaan 2 di sini kita diminta untuk menampilkan informasi tentang keberadaan sequence. Jadi perintahnya adalah select, kemudian informasi yang kita tampilkan adalah data dari sequence_name, min_value, max_value, increment_by, last_number from dari tabel user_sequences. Maka akan tampilkan informasi sebagai berikut. Next file, curval, dan penggunaan sequence. Next sequence ditempatkan pada next file, sedangkan curval menyimpan current sequence. Contoh pada percobaan 3 kita diminta untuk menggunakan sequence dep_depno untuk mengisi baris baru untuk departemen marketing yang berlokasi di San Diego. Maka perintahnya adalah insert into dep, kemudian kolomnya ada depno, diname, dan juga log, kemudian nilainya values dep_depno.next file. Itu untuk memberikan nilai secara otomatis. Kemudian marketing dan San Diego. Marketing adalah nilai untuk diname, San Diego adalah nilai untuk log, dan dep_depno.next file adalah nilai untuk depno, sehingga kita tidak perlu mengisikannya sendiri. Untuk melihat nilai dari sequence dep_depno saat ini adalah dengan menggunakan curval atau current value. Maka perintahnya adalah select dep_depno.curval atau current value from default. Maka tampilkan current value, yaitu nilai pada saat sekarang ini. Modifikasi atau penghapusan sequence. Perintah alter sequence yang diikuti dengan nama sequence bisa digunakan untuk modifikasi sequence. Misal merubah increment value, maximum value, pilihan cycle, atau charge. Pada percobaan 4 kita diminta untuk memodifikasi sequence dep_depno. Dimodifikasi, dia increment oleh 1 dengan maksimal value-nya 9999999. No charge dan juga no cycle. Perintah untuk melakukan modifikasi digunakan alter. Kalau tadi untuk membuat kita gunakan create, kalau untuk modifikasi kita gunakan alter, sama seperti pada pembuatan tabel. Untuk menghapus sequence digunakan perintah drop. Drop sequence kemudian diikuti oleh nama sequence. Sequence sekali dihapus tidak akan bisa direferensi lagi.
Untuk menghapus sequence dep_depNo, maka kita gunakan perintah drop sequence dep_depNo. Definisi dan pembuatan indeks. Apa itu indeks? Indeks adalah skema objek yang digunakan oleh Oracle server untuk meningkatkan kecepatan untuk mendapatkan baris data yang diinginkan oleh pengguna. Baris data yang diinginkan dengan menggunakan pointer. Dapat mereduksi disk I/O dengan menggunakan metode pengaksesan untuk melokasikan data secara cepat. Independen dari tabel yang diindeks, digunakan dan dipelihara secara otomatis oleh Oracle Server. Bagaimana cara indeks dibuat? Secara otomatis, indeks yang unik dibuat secara otomatis pada saat mendefinisikan constraint primary key atau unique dalam definisi tabel. Secara manual, user dapat membuat indeks non-unique pada kolom yang ada untuk meningkatkan kecepatan akses. Untuk membuat indeks pada satu atau lebih kolom, sintak penulisannya adalah sebagai berikut. Create index, kemudian diikuti dengan nama indeks on tabel, kemudian kolomnya. Pada percobaan 6 kita diminta untuk membuat indeks pada kolom iname yang ada pada tabel EMP. Maka kita berikan perintah create index, kemudian nama indeksnya adalah EMP_iname_idx on nama tabelnya EMP, kemudian diikuti dengan nama kolom iname. Maka indeks telah berhasil dibuat. Kapan perlu dan tidak perlu membuat indeks? Indeks perlu dibuat pada saat kolom sering digunakan dalam klausa where atau kondisi join. Kolom berisi jangkauan nilai yang sangat luas, kolom berisi banyak sekali nilai 0, 2 atau lebih kolom sering digunakan bersama-sama dalam klausa where atau kondisi join, tabel berukuran besar, dan baris yang didapatkan pada saat query paling banyak diperkirakan kurang dari 2-4% dari baris yang ada. Indeks tidak perlu dibuat jika tabel berukuran kecil, kolom tidak terlalu sering digunakan sebagai kondisi dalam query, baris yang didapatkan pada saat query lebih dari 2-4% dari baris yang ada, tabel sering diupdate. Melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan indeks. Untuk mengetahui keberadaan indeks dapat dengan menggunakan data dictionary user_indexes dan user_columns. Pada percobaan user_ind_column. Pada percobaan 7 kita diminta untuk memeriksa keberadaan indeks dari data dictionary. Perintahnya adalah select ic.index_name, ic.column_name, ic.column_position, callPost, ex.uniqueness from user indexes yang dialiaskan menjadi ex dan user_ind_column yang dialiaskan menjadi ic, where ic.index_name sama dengan ex.index_name and ic.tabel_name sama dengan emp. Maka akan tampilkan index_name dan column_name, juga call_post dan uniqueness dari data dictionary. Menghapus indeks. Untuk menghapus indeks dari data dictionary digunakan perintah drop index. Pada percobaan 8 kita diminta untuk menghapus indeks emp_iname_idx pada tabel emp. Maka perintahnya adalah drop index emp_iname_idx. Maka indeks telah berhasil dihapus. Definisi dan sinonim. Sinonim dibuat dengan tujuan menyederhanakan akses ke objek dengan cara merujuk ke tabel yang dimiliki oleh user lain, memperpendek nama objek yang panjang. Pembuatan dan penghapusan sinonim. Sintak umum pembuatan sinonim adalah sebagai berikut. Create sinonim, kemudian diikuti dengan nama sinonimnya for objeknya. Pada percobaan 9, kita diminta untuk memberi nama view dep_sum_vu dengan nama dsum. Maka kita buat create sinonim d_sum for view dep_sum_vu. Maka sinonim telah berhasil dibuat. Untuk menghapus sinonim digunakan perintah drop sinonim. Hanya DBA yang bisa menghapus public sinonim. Contohnya pada percobaan 10 kita diminta untuk menghapus sinonim dsum. Maka perintahnya adalah drop sinonim, kemudian d_sum,
maka sinonim telah berhasil dihapus. Kemudian pada latihan soal kita diminta untuk membuat sequence untuk digunakan sebagai primary key pada tabel departemen. Sequence dimulai dari 60 dan mempunyai nilai maksimum 200. Sequence diincrement dengan angka 10. Nama sequence yang dibuat adalah dep_id_sequence. Pertama kita login terlebih dahulu dengan username Scott. Setelah itu perintah untuk membuat sequence adalah create sequence. Kemudian nama sequence-nya adalah dep_id_sequence. Increment, dia diincrement dengan angka 10, increment by 10. Kemudian dimulai dari angka 60. Maksimum value-nya adalah 200. No charge dan juga no cycle. Maaf, ini tidak bisa menambahkan ini. Maka sequence telah berhasil dibuat. Selanjutnya kita diminta untuk menampilkan keberadaan sequence dari dictionary user sequences. Maka perintahnya adalah select sequence. Misalnya kita ingin menampilkan informasi nama sequence-nya, kemudian max value, increment by, last number, dari tabel user sequences. Maka akan tampilkan seperti ini. Ditampilkan keberadaan sequence dari data dictionary. Kemudian pada soal nomor 3 kita diminta untuk membuat non-unique index pada kolom foreign key yang ada pada tabel employee. Maka perintahnya adalah create index, namanya adalah employee, employee_dep_id_idx dari tabel employee pada kolom yang menjadi foreign key-nya, yaitu kolom dep_id. Maka indeks telah berhasil dibuat. Selanjutnya kita diminta untuk menampilkan indeks yang ada dalam data dictionary untuk tabel employee. Maka select, perintahnya adalah select index name. Yang ingin kita tampilkan adalah index name, kemudian tabel name dan uniqueness-nya dari tabel from user indexes where tabel name-nya sama dengan employee. Nah, maka akan ditampilkan sebagai berikut. Ya, demikianlah praktikum kita tentang sequence, indeks, dan juga sinonim. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.